Oke guys, aku Dela. This is my podcast. Stay tuned. Hi everyone, welcome back to Setcast Mindset sama aku Dela. Untuk ngisi waktu luang di bulan puasa kali ini aku nggak sendirian ya. Aku sama Kak Aji. FYI, Kak Aji ini salah satu alumni SMA Negeri 11. Jadi kita bakalan sharing-sharing tentang dunia perkuliahan sama Kak Aji. Oke, hai Kak. Halo. Kak Aji perkenalan dulu dong. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Aji. Aku dari alumni Semanset. Kebetulan sekarang lagi kuliah. Kuliah di mana Kak sekarang? Sekarang lagi di Universitas Negeri Malang. Iya. Ini kabarnya gimana nih Kak? Kamu gimana? Masih sehat, alhamdulillah. Ini puasa kan? Puasa, alhamdulillah. Kamu puasa nggak? Puasa. Oke. Full. Full. Kesibukan sekarang di univ itu apa? Kesibukannya nggak ada sih, cuman ya ikutin akademik aja. Sama paling kegiatan akademik kayak organisasi, udah itu aja. Apa organisasi yang diikutin? Sebenarnya kalau organisasi di kampus itu banyak, cuman yang aku ikutin sekarang ini cuma BEM fakultas aja. Itu sibuk banget enggak? Kayaknya aku kayak sering lihat-lihat sih, itu sibuk banget. Iya, emang Bener. kalau namanya organisasi pasti sibuk ya, apalagi banyak program kerja sebagainya, ya pasti sibuk. Terus juga kayaknya tugas kuliah itu kayaknya sabrek banget kan. Itu cara itu ya buka jatuh. Cara imbangin. Iya, cara imbangin atau enggak cara ngeluangin waktunya itu gimana sih Kak? Sebenarnya kita bisa tentuin skala prioritas ya. Iya. Mana yang bakal kita kerjain dulu, dari mulai tugas dulu ataupun kuliah dulu. Nah itu tergantung urgensinya. Mana deadline-nya yang lebih lebih darurat yang mana, yang urgent yang mana, dan itu bisa kita kerjain duluan. Gitu. Ini Kakak lulus tahun berapa? Aku lulus dari satu itu tahun 2020. Masuk ke apa ya tadi, Universitas Negeri Malang. Itu lewat jalur apa Kak kalau boleh tahu? Kalau aku dari jalur SNMPTN waktu itu. Buset. Jadi itu keterima pilihan 1 apa 2? Kalau dari kimia itu pilihan 1. Berarti itu yang jurusan yang paling pengen banget dong? Iya, pilihan 1. Ya alhamdulillah keterimanya pilihan 1 juga. Itu juga pas lihat pengumuman SNM itu tuh waktu jam 3 ya kalau nggak salah. Iya, waktu jam 3. Itu waktu itu Kak Aji lagi ngapain? Ngapain ya, santai-santai aja sih, soalnya udah tahu kan kalau tanggal itu pasti bakal diumumin, jadi ya siapin mental. Deg-degan gak sih Kak? Deg-degan parah karena bingung juga kan kalau nggak terima, kita harus coba jalur lain kan. Iya. Dan pastinya effortnya juga harus nambah lagi. Benar. Terus perasaan waktu ngeliat webnya itu tuh warna apa? Warna hijau sih inget. Ya itu gimana Kak? Kayak langsung wah gitu kan, teriak gitu, kayak alhamdulillah keterima. Jadi kan kalau SNM kan sebelum pengumuman lulus sekolah, jadi ya happy-nya luar biasa sih karena belum lulus dan kita udah dapet mana yang akan kita tuju gitu. Terus juga kalau misalnya SNM itu kan dari rapot ya Kak? Iya, dari nilai rapot kalau SNM. Berarti kita tuh harus pertahanin nilai rapot kita itu dari kelas 10 Kak? Betul. Ada strategi nggak sih Kak kalau misalnya mengatasi kalau agar rapot kita itu nilainya itu nggak turun gitu, biar selalu naik? Oke. Biar selalu naik ya, malah jangan sampai turun ya, kalau bisa stabil minimal. Ya mungkin kita harus yang pertama kita harus atur waktu belajar ya, imbangin dulu mana waktu belajar kita, kapan waktu main kita, dan kapan waktu hangout segala macem gitu kan ya sama teman-teman. Namanya masih SMA, pasti masih pengen banget ketemu main sama teman, dan itu harus benar-benar diatur, karena kalau dari manajemen waktunya udah kacau, belajarnya Males pasti nih. kacau. Iya, dan tugasnya itu udah nggak bakalan kekejar. Jadi itu sih yang faktor yang bikin kita bisa turun nilai rapotnya kalau di SMA. Kamu pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Iya, kalau salah jurusan pastilah ya, karena kebanyakan mahasiswa pasti gitu sih kayaknya. Ya nggak semua juga, tapi mungkin beberapa ada, termasuk aku sendiri pun di semester, aku sekarang semester 4.
semester 3 ke atas itu udah mulai kayak oh bener gak sih dulu aku ambil ini tuh agak nyesel. iya ada kayaknya lebih tepat di jurusan lain gitu. Ya tetap ada sih rasa penyesalan apa rasa regretsnya kayaknya salah jurusan gitu. Dulu waktu sebelum pas waktu dapet kuota nih itu kan ada penentuan jurusan kan, itu Iya. jurusan pilihan kakak sama orto itu sama apa beda nggak? Kalau dari orang tua aku sendiri itu selalu support ya apapun yang jadi pilihan aku. Mereka itu nggak pernah kayak ya memang mereka merekomendasikan kayak kamu nanti aja ambil ini ya ambil itu ya. Tapi kalau pilihanku masih rasional orang tua aku nggak masalah. Tapi mungkin nggak maksa gitu ya? nggak maksa. Tapi mungkin beberapa orang tua memang ada yang kayak mengharuskan anaknya. Iya harus gini. Ayo gitu. kamu tuh ambil di Pilihannya sini nggak gitu sinkron, kan. nanti Iya. bingung galau banget. Biasanya ada yang kayak gitu. Tapi kalau orang tua pribadi enggak sih. Oh iya nih, aku lupa belum nanya. Sekarang kakak ambil studi apa? Studi S1 kimia. Nah. Sepertinya. Susah ya? Iya, kamu IPA atau IPS sekarang? IPA. IPA, iya mirip-mirip lah kayak gitu. Kalau kimia itu banyak praktek ya kak? Jelas banyak praktikumnya di laboratorium. Coba dong kok jelasin seputar jurusan itu tuh gimana, kayak baiknya gimana, terus yang gak enaknya itu gimana, biar kita itu tahu gak cuman enaknya aja, biar kita tuh nggak kaget gitu kalau misalnya udah ngambil kimia murni. Oke. Mungkin setiap jurusan ya pasti aja ada enak gak enaknya ya. Gak mungkin lah enak semua, ataupun gak enak Iya. semua juga gak mungkin, pasti ada timing-timing yang mungkin bisa bikin kita nyaman ataupun yang malah sebenarnya lebih banyak Gak enak ya? mungkin kayak deadline-nya gitu ya. Jadi kalau di kimia sendiri itu bukan dibilang gak enak ya, tapi yang harus kita kejar banget itu karena di kimia itu banyak praktikum, Iya. banyak laboratorium yang harus dimasukin setiap semester. Itu yang paling nyita effort tuh paling di laporan praktikumnya, karena laporan praktikum itu Kayaknya susah banget ya bikin. iya harus pembahasannya, analisis data sebagainya itu harus kuat sih di situ. Kalau di situ lemah ya sebenarnya dosennya nggak masalah juga, cuman nilai IP kita yang jadi taruhannya nanti di akhir. Nanti bisa gitu. ngulang. Iya jangan sampai. Tentu aja bisa ngulang kalau IP-nya itu nggak memenuhi. Itu kalau minimal IP-nya itu berapa kak? Minimal IP sebenarnya kalau kampus nggak ada ya. Nggak Cuman ada. kalau untuk minimal pengulangan itu di D ke bawah. Kalau C itu bisa ngulang bisa enggak, teman-teman bisa prerogatif itu mau diambil ulang tahun depan atau enggak. Tapi kalau D ataupun E ya harus ngulang. Tapi kakak pernah nggak kayak gimana ngomongnya, kayak ngulang gitu, pernah nggak sih kak? Alhamdulillah belum pernah sih sampai sekarang. Sampai semester 4 ini Jangan alhamdulillah belum. sampai. Jangan sampai lah, teman-teman juga jangan sampai ngulang gitu. Kenapa sih ambil S1 kimia murni? Em, Susah banget. Tergantung pilihan sih ya, teman-teman bisa ambil prodi apapun itu hak teman-teman. Dan mungkin yang paling harus kita underline itu soal kita tuh ada peminatan gak sih di jurusan yang kita ambil. Jangan sampai nah ini masih ada hubungannya sama yang orang tua tadi ya, jangan Iya. sampai jurusan yang kita ambil itu justru malah membebani diri kita dan akhirnya malah nyalahin orang tua, malah nyalahin faktor-faktor lain jadinya. Jadi lihat dulu peminatannya, kalau emang peminatannya di misalnya di kimia ataupun peminatannya di informatika ya terserah. Iya gitu. Oh iya, terus juga kan jurusan di perkuliahan itu kan banyak banget ya kak. Iya. Nah terus bahkan tuh nggak sedikit dari kita itu belum punya planning buat kedepannya, atau enggak adalah yang masih galau gitu kan. Ada pilihan satu misalnya mau kesini tapi kata orang tua harus kesini gitu. Nah terus kakak tuh ada tips gak sih kak buat biar kita itu tuh enggak maksudnya biar kita itu tuh yakin kalau kita itu harus pilih jurusan itu dan kita itu harus fokus di sini gitu. Oke, kalau soal pemilihan jurusan ya bingung ataupun tadi sampai nggak tahu nih mau ngambil jurusan apa. Terutama untuk yang mau ambil SNM itu Iya. bahaya banget sih kalau sampai nggak tahu mau ngambil jurusan apa itu, wah kalian fatal sih. Tapi Ya, kalau sampai nggak diambil gitu kan. aduh itu buang-buang kesempatan namanya. Jadi kalau untuk pilihan yang masih bentrok sama orang tuanya ataupun masih galau mau ambil apa,
Tapi percaya deh, nanti kalau kalian udah terjun di situ dan kalian udah ngerasain nikmatnya ya, dalam tanda kutip nikmatnya dari mata kuliah tersebut ataupun jurusan tersebut, ya pasti bakal fine aja. Tipsnya biar nggak ini ya, sering-sering sinkronisasi sama siapa. Yang pertama sama diri sendiri dulu, maunya tuh mau ngambil jurusan apa. Habis itu kita juga perlu sinkronisasi sama tentu aja orang tua kita yang pasti bakal biayain kita. Gimana nih kalau ngambil jurusan ini, bapak atau ibu, ada rekomendasi ataupun ada apa ya bahasanya, direstuin atau enggak gitu kan ya, direstuin atau enggak. Banyak juga kan yang gitulah, iya banyak banget yang apa namanya orang tuanya nggak setuju di situ. Kemudian juga bisa sinkronisasi sama, kalau di sekolah ada wali kelas ya, saya ingatku, sama guru BK. Iya, itu gimana kalau ambil jurusan tersebut. Jadi kita tuh harus cari-cari informasi banyak mungkin. Betul, sinkronisasi paling penting sih kalau menurutku kalau soal galau tentang jurusan. Saranku sinkronisasi sama orang tua dan walas juga itu penting banget, karena yang tahu keseharian kita di sekolah, gimana sistem manajemen diri kita di sekolah ya walas kita. Jadi kalau bisa ya banyak-banyak lah konsul sama walas soal jurusan itu. Tapi kalau cara kita meyakin orang tua biar kita maksudnya biar jurusan kita itu tuh yang kita mau itu tuh kita tuh gimana ya, biar orang tua itu nggak maksa kita banget gitu loh. Biar orang tua support jurusan kita. Iya, apalagi sekarang kan banyak banget kebanyakan orang tua itu pengen anaknya itu masuk ke kesehatan, tapi anaknya maunya okay. Itu sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing ya. Kalau dari aku sendiri, saranku itu teman-teman bisa ajak orang tua teman-teman duduk ngobrol 4 mata ataupun mungkin 6 mata ya kalau sama bapak ibu. itu diyakinkan lah. Diyakinkan kenapa sih ya harus ambil jurusan ini dan bagaimana jurusan ini ke depannya nanti. Berarti kita harus jelasin benefit-benefitnya gimana, planning kita gimana. Betul. Gitu. Harus kasih gambaran. Nah, untuk memberi gambaran itu teman-teman kan juga harus mengenal jurusan yang teman-teman ambil kan. Jadi ayo dong Bapak, aku mau ambil jurusan misalnya kedokteran gitu ya. Oh, kedokteran pasti disetujuin ya? Apa ya? Kayak saya mau linjur gitu. Ya, mau lintas jurusan deh, boleh. Ayo dong Pak, aku mau ambil jurusan ini. Bapak atau Ibu, aku mau ambil jurusan ini. Nanti di jurusan ini aku bakal belajar kayak gini. Kemudian aku udah tahu profitnya ke depannya. Kebanyakan outputnya nanti dari mahasiswa jurusan ini itu akan diterjunkan di misalnya di industri ataupun di apa. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi jangan malu buat konsul. Nah, kebanyakan kalau setauku ya, itu teman-temanku juga itu terlalu canggung sama orang tuanya. Iya, benar itu termasuk aku juga sih. Nah, itu mulai dibangun apa ya, harus ada keterbukaan sih di situ. Iya. Dan ini kan aku nggak bisa maksa, jadi tergantung teman-teman juga mau nggak nih ngomong sama orang, karena apa ya, tahu-tahu duduk di meja ngomongin kuliahan yang nggak pernah ngobrol itu ya awkward lah rasanya. Kayak gitu. Bener, kadang tuh kalau mau ngomongin gituan ya kayak ini ngomong enggak terus kadang kalau bilang kayaknya mau linjur deh, nanti pasti langsung diceramahin banyak banget gitu loh. Karena kalau berkaitan sama orang tua, berkaitan juga sama pribadi diri sendiri, pribadi orang kita, pribadi keluarga kita, dan faktor itu banyak. Jadi teman-teman, nah yang sebenarnya kalau untuk ngobrol sama orang tua ya, cara yang paling aman, yang paling diketahui ya dari teman-teman sendiri. Kan teman-teman pasti udah paham karakteristik dari masing-masing orang tua itu bagaimana. Jadi ya dicarilah cara yang paling efektif dan aman untuk agar orang tua kita itu support dari jurusan yang akan kita ambil. Misalnya kalau orang tua kita ngerestuin, insya Allah dunia nanti pas kita kuliah. Betul. Iya. Restu orang tua itu fatal sih. Kalau sampai nggak direstuin, waduh, bisa nanti kedepannya lah yang akan kesulitan. Iya, takut nyesel, takut kadang kesulitan-kesulitan yang kita alami di depan itu kan kita nggak sadar itu dari sangkutan siapa, apa dari orang tua kita yang nggak ngerestuin, atau dari ya banyak lah faktornya. Terus juga kakak ada saran nggak sih biar siswa-siswa SMA Negeri 1 Setu itu lolos tes UNIF? Tes apa, SBMPTN? Iya benar. Apa aja sih intinya? Yang penting tes UNIF. Iya sih, karena
SNMPTN udah ya setahu gue. Udah. Ya kan, SBMPTN berarti yang masih sebenarnya banyak, nggak cuma SNM, SBM atau mandiri, karena teman-teman bisa cari jalur masuk kampus yang kampus itu sendiri yang ngadain. Oh iya, benar. Iya, banyak banget kayak gitu, kayak sekolah vokasi IPB itu kan IPB sendiri yang ngadain. Ya pokoknya banyak lah jalur-jalur yang emang hanya univ itu sendiri yang buka, kampus itu sendiri yang buka kayak gitu. Apa tadi, gimana biar lolos gitu kan? Iya, ya? biar lolos. Oke. Kalau untuk SBM, karena aku nggak SBM ya, Iya. ini yang setahuku aja. Jadi teman-teman bisa persiapkan dari pembelajaran SBM ya, atau skorsing SBM. Dari sekarang ya. Dari Kelas 10. ya kira-kira naik kelas 12 lah, itu harus ada persiapan mau ambil jurusan apa. Dan teman-teman juga harus survei data soal SBMPTN. Gimana nilai-nilainya yang jurusan kira-kira teman-teman itu ambil, karena di beberapa jurusan yang aku tahu itu ada yang hanya kuotanya 125 tapi pendaftarnya sampai 1000. Berarti itu kan kira-kira 1 banding sekian banyak. Iya. 1 banding 25 orang. 1 banding 100-an katanya. Nah itu banyak lah ya. pokoknya banyak lah, 1 banding 10 atau banding 25, itu pun berapapun saingan teman-teman harus perhitungkan hal tersebut gitu. Nah harus diperhitungkan juga gimana soal nilai terendah SBM di jurusan tersebut berapa, kayak gitu sih. Itu aja. Ayo balik lagi ke masa-masa awal nih. Apa selain pilih studi kimia murni itu milih apa? Aku waktu SNM itu pilihan pertama kimia murni, Iya. pilihan keduanya pendidikan kimia. Jadi Nah, jadi di situ-situ aja. Iya, itu sih pilihanku waktu itu pas SMA. Tapi keterimanya di pilihan 1, ya udah di kimia murni. kimia murni ya. Oke nih Kak, jadi kan kita udah lumayan lama ya sharing-sharing. Boleh kasih closing statement dulu nggak Kak buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang masih galau soal pilihan kuliahnya, mungkin karena jalur SNM-nya sudah selesai ya, masih banyak jalur-jalur lainnya. Teman-teman masih bisa coba di SBM, masih bisa coba juga di jalur-jalur yang memang kayak aku tadi bilang, yang kampus itu sendiri yang buka. Kuliah di mana aja, nggak mesti negeri, di swasta juga bisa, tergantung kitanya. Jadi susun strategi dari sekarang dan cepat-cepat dikejar apa yang akan kita capai gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Aji udah Sama-sama. luangin waktunya kesini, udah sharing-sharing sama kita, sama teman-teman di rumah. Oke. Dan makasih banyak buat teman-teman di rumah yang udah stay di episode kita kali ini. See you in the next episode. Dah. Bye.